Sempat membantah ada penganiayaan, kini Polda Sumatera Barat mengakui 17 anggotanya diduga terlibat pelanggaran etik saat menangani tawuran pelajar SMP di Padang, Sumatera Barat. Seperti apa dugaan penganiayaan yang dilakukan polisi kepada pelajar AM yang masih berusia 13 tahun? Juni 2024, seorang pelajar SMP yang berumur 13 tahun berinisial AM ditemukan tewas di sungai di Padang. Saat itu, AM diduga tewas karena terjun dari atas jembatan. Keluarga dan LBH di Padang menduga sebelum AM tewas, pelajar 13 tahun itu dianiaya oleh polisi. Jadi memang kami melihat dari foto korban, ini pengalaman kami dalam menangani kasus-kasus penyiksaan oleh kepolisian. Memang di tubuh korban itu kan tidak bisa dibohongi, ada tanda-tanda kekerasan. Dan kemudian kami juga bertemu dengan saksi-saksi lainnya, anak-anak itu ada tanda-tanda kekerasan juga yang muncul di tubuh mereka dengan berbagai bentuk. Nah, tentu itu meyakinkan kami ada tindakan penyiksaan yang mereka rasakan. Ketika kami menanyakan siapa yang diduga melakukan itu, mereka mengatakan bahwa ada kepolisian dan waktu itu memang sudah dikonfirmasi oleh penyidik ada patroli dari tim Sabara Polda Sumbar begitu. Nah, ini yang meyakinkan bagi kami. Jadi kalau kita melihat bagaimana kami meyakini ada sebuah kasus penyiksaan dilakukan itu tentu dari tanda-tanda bekas di tubuhnya. Gitu. Ditanya kata saksi, dia bilang belum sempat tawuran, Bang. Berarti masuk dalam rombongan? Iya, dia jalan sama motor, belum sempat tawuran, terus ditendang sama Sabara yang pakai motor KLX. Ditendang apanya tuh, motornya tuh, habis itu jatuh. Jatuh. Dia jatuh dari ke jalan atau gimana? Jatuhnya ke jalan, Bang. Itu dari pengakuan siapa, Kak? Itu dari pengakuan si Adit. Si Adit siapa nih? Si Adit yang membawa motor si Apip. Oh, yang bawa yang motor. Yang bonceng si Apip. Yang mengajak si Apip pergi itu si Adit. Desakan untuk membuka kasus ini bermunculan. Masa bahkan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Barat. Dengan membawa spanduk berisi kecaman atas dugaan penganiayaan, sejumlah aktivis jaringan pembela HAM berorasi di depan Mapolda Sumatera Barat. Mereka juga membawa foto AM yang diduga menjadi korban penganiayaan polisi. Aksi ini juga diikuti oleh keluarga AM. Mereka meminta agar polisi transparan mengusut kasus ini. Setelah ramai disorot, Kompolnas pun akhirnya turun tangan, bahkan turut mengecek langsung lokasi AM tewas di sungai. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, tapi jembatan Kuranji di Padang ini mendadak ramai saat Polda Sumatera Barat, Kompolnas, Kementerian P3A, dan Komnas HAM mendatangi langsung lokasi TKP siswa SMP berinisial AM yang tewas pada 9 Juni lalu. Usai melihat TKP dan melakukan rapat, Kompolnas menduga terjadi pelanggaran kode etik oleh sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Sabara Polda Sumatera Barat. Itu akan segera ditindaklanjuti dengan proses kode etik dan kami akan hadir. Yang kedua, proses tentang penanganannya sendiri kami sudah lihat di TKP pada jam kejadian. Kami sudah dengar langsung wawancara dengan saksi kunci. Nah, ini kiranya akan bisa meluruskan beberapa isu yang beredar sehingga masyarakat nanti mendapatkan informasi yang objektif sesuai dengan fakta di lapangan, bukan katanya, bukan kira-kira, tetapi faktanya di lapangan seperti ini. Apa yang beredar di media, berapa terbukti hidup rokok, menendang dan sebagainya sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh saya nggak kenal namanya karena pakaian preman. Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Jadi ini masih ada beberapa tahap sampai dengan nanti pemberkasan selesai dan maju ke sidang kode etik. Kasus ini terus bergulir, 43 polisi diperiksa. Hasilnya, 17 polisi diduga melanggar etik saat menangani tawuran yang berujung tewasnya AM. Jadi progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti
sidang Komisi Kode Etik atau pidana nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Takuranji. Dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tetapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. 17 polisi di Polda Sumatera Barat diduga kuat menganiaya AM. Tapi yang masih jadi tanda tanya adalah bagaimana AM tewas sampai akhirnya jasadnya ditemukan di sungai. Apakah benar pelajar 13 tahun itu terjun dari atas jembatan atau ada kronologi lain yang belum terungkap? Tentu harus dijelaskan secara terang benderang. Saya Zikri Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.